Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumar Agustin. Saya CPNS Penghulu, ahli pertama penempatan di KUA Kesambi, Kota Cirebon. Saya dari peserta Latsar gelombang 14 angkatan 39 kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Seperti yang kita ketahui bahwa kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan peran dan profesi warga negara demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman yang pada hakikatnya mendasari proses nation and character building. Kesiapsiagaan bela negara merupakan kondisi warga negara yang secara fisik memiliki kondisi kesehatan, keterampilan, dan jasmani yang prima, serta secara kondisi psikis yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual yang baik, senantiasa memelihara jiwa dan raganya, memiliki sifat-sifat yang disiplin, ulet, kerja keras, dan tahan uji, merupakan sikap mental dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 4 tujuan kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, memahami kerangka bela negara dalam Latsar CPNS. Yang kedua, menunjukkan kemampuan awal kesiapsiagaan jasmani dan rohani. Yang ketiga, menyusun rencana aksi bela negara. Yang keempat, melaksanakan kegiatan bela negara dalam bentuk latihan dan praktek. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan awal bela negara. Pertama, ada kesiapsiagaan dan kesehatan jasmani. Ini akan terbagi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu apa sih yang dimaksud dengan kesehatan jasmani, bagaimana sih hal yang perlu kita siapkan untuk kesiapsiagaan jasmani. Berikut juga dengan kesiapsiagaan dan kesehatan mental, itu juga nanti akan terbagi menjadi 2. Kemudian ada etika, etiket, dan juga moral, serta yang berikutnya ada kearifan lokal, dan nanti akan ada beberapa tambahan tentang kewaspadaan dini dan juga tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, kemudian yang terakhir ditutup oleh PBB. Baik, kita lanjut. Kita akan menjelaskan tentang kesehatan jasmani. Yang pertama, menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat. Yang ketiga, melakukan aktivitas berolahraga. Yang keempat, berpikir secara sehat. Yang kelima, berada di lingkungan yang sehat. Yang keenam, istirahat dengan cukup. Kenapa sih ASN hebat memerlukan kesehatan jasmani? Karena kita harus bisa mengondisikan tubuh kita agar bisa memberikan pelayanan yang lebih. Ketika kita mendapati tubuh yang kurang sehat, kita akan memberikan pelayanan yang kurang juga tentunya. Sehingga kesehatan jasmani ini sangatlah penting dimiliki oleh para ASN untuk bisa lebih memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat. Nah, kita memasuki tentang kesiapsiagaan jasmani. Sasaran latihan kesiapsiagaan jasmani ini terdapat pada yang pertama tentang tenaga, yang kedua tentang daya tahan, yang ketiga tentang kekuatan, yang keempat tentang kecepatan, yang kelima tentang ketepatan, yang keenam tentang kelincahan, yang ketujuh tentang koordinasi, yang kedelapan keseimbangan, yang kesembilan tentang fleksibilitas. Kenapa sih 9 ini harus kita perbuat? Karena kesiapsiagaan jasmani kita menentukan bagaimana proses kita untuk bisa menjadi ASN yang hebat. Nah, ini yang jauh lebih penting, yaitu mengenai kesehatan mental, terutama bagi kita para Gen Z yang sedikit-sedikit mental downs, yang sedikit-sedikit kena mental, sehingga kita perlu membentengi supaya mental kita tetap terjaga. Yang pertama, kita harus mempunyai sistem berpikir. Yang kedua, kita harus mempunyai kesehatan dalam berpikir.
Yang ketiga, kita harus mampu mengendalikan diri. Yang keempat, kita harus bisa memanage stres. Yang kelima, kita harus mampu memanage emosi supaya bisa mengeluarkan emosi-emosi yang positif. Yang terakhir, ada penghayatan intrapersonal. Hal-hal ini yang perlu kita lakukan supaya kesehatan mental kita tetap terjaga. Nah, kita sebagai ASN harus mampu mempersiapkan kesiapsiagaan mental yang harus kita lakukan. Yang pertama, berperilaku menurut norma sosial yang berlaku sehingga kita tidak keluar dari norma-norma sosial. Yang kedua, mengelola emosi dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan berbagai potensi, mau entah itu potensi yang terlihat ataupun potensi yang mungkin kita belum mengetahui tetapi orang lain bisa menilai. Mungkin seperti potensi dalam public speaking, mempunyai potensi dalam editing dan segala macamnya. Selanjutnya, kita harus bisa mengenali resiko yang akan terjadi ke depannya. Itu kita harus manage sedemikian rupa sehingga hal apa yang kita perlu lakukan itu mampu terfikirkan atau termanage dengan baik. Selanjutnya, menunda keinginan sesaat untuk bisa mencapai keinginan yang lebih besar. Kita harus bisa bersabar, yang tentunya kita mempunyai cita-cita yang besar. Itu yang perlu kita targetkan yang utama. Yang terakhir, menjadikan pengalaman sebagai guru yang terbaik. Mau itu pengalaman pahit, mau itu pengalaman yang baik, itu kita jadikan sebagai guru terbaik kita. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai etika. Etika terkadang juga orang-orang berkata bahwasanya ini adalah adat istiadat. Menurut KBPI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Atau mungkin bisa jadi kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Atau mungkin bisa juga disebut nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Sehingga kita selaku makhluk sosial harus mau dan mampu untuk bisa menerapkan etika-etika yang baik dalam bermasyarakat. Nah, di sini ada etiket. Sesuatu yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, etiket kerapihan diri dan tata berpakaian. Bagaimanapun kita harus berpenampilan rapi dan sopan. Yang kedua, ada etiket berdiri. Yang ketiga, ada etiket duduk, etiket berjalan, etiket berkenalan dan bersalaman, etiket berbicara, dan etiket dalam jamuan. Ini yang perlu kita perhatikan karena kaitannya perilaku kita terhadap orang lain. Yang selanjutnya ada moral. Moral dalam konteks bela negara adalah landasan sikap mental warga negara untuk selalu setia, rela berkorban dan bertanggung jawab demi kepentingan bangsa serta tanah air. Moral dalam kesiapsiagaan bela negara adalah kekuatan nilai dan sikap yang mendorong warga negara untuk siap berperan aktif menjaga kedaulatan NKRI. Nah, selanjutnya di sini ada kearifan lokal yang mana dapat berupa gagasan, ide, norma, nilai, atau hal lainnya sebagai hasil budi pekerti di suatu daerah. Kearifan lokal juga bisa dihasilkan oleh manusia yang mengandung nilai kebaikan dan manfaat, pengaruh kemasyarakatan dengan baik. Kemudian kearifan lokal juga bisa jadi sirna ketika masyarakat sudah tidak menggunakannya. Kearifan lokal bisa berasas dasar dari keaslian sebuah karya atau mungkin bisa diadopsi dari luar kemudian diterapkan dalam suatu daerah atau di kemasyarakatan. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai keprotokolan. Keprotokolan ini mempunyai konsep dasar dan pelaksanaan, mempunyai tata tempat, tata penghormatan, tata upacara, etika dan etiket keprotokolan. Kira-kira apa saja sih konsep keprotokolan? Konsep protokolan ini menganut pada kegiatan upacara bendera, upacara kenegaraan, upacara acara resmi, upacara bukan upacara bendera. Apa saja sih perbedaannya? Silakan cekidot. Selanjutnya kita membahas tentang tata duduk. Di sini ada beberapa contoh tata duduk yang utamanya para pimpinan atau pejabat tertinggi berada di tengah-tengah. Kemudian ada tata penghormatan, ada tata upacara,
Baik, selanjutnya ada tata upacara yang mana di dalamnya terdapat para petugas dan jenis upacara. Jenis upacara terbagi menjadi dua. Yang pertama ada upacara bendera, yang kedua upacara bukan bendera. Yang upacara bukan bendera salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang ada di dalam ruangan seperti peresmian, pembukaan seminar atau webinar, dan segala macamnya. Kemudian ketika petugas upacara bendera itu ada inspektur, ada komandan, ada perwira, ada peserta upacara, pembawa naskah, pembaca naskah, pembawa acara, serta adanya pembawa pengibar bendera merah putih. Kemudian kita lanjut, adanya etika dan etiket dalam keprotokolan. Etika dan etiket ini salah satunya yaitu kerapihan diri dan tata berpakaian, etiket duduk, berdiri dan postur tubuh yang tepat, kemudian etiket berjalan, berkenalan dan berjabat tangan, berbicara, etiket dalam jamuan, serta pemotretan formal. Nah, kita lanjut pada kewaspadaan dini. Ini sangat penting untuk kesiapsiagaan bela negara karena untuk mengidentifikasi apa-apa saja sesuatu yang tidak kita inginkan bisa terjadi. Khawatirnya di wilayah kita terdapat orang yang mencurigakan sehingga dia melakukan perakitan bom. Itu yang sangat tidak kita harapkan. Kewaspadaan dini ini mempunyai fungsi untuk penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kemudian kewaspadaan dini ini bertujuan mengantisipasi ancaman yang datang di wilayah sekitar. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebenarnya dalam PowerPoint ini ada video PBB yang mana sebuah praktek PBB. Tapi karena di sini tidak bisa ditampilkan, oleh karenanya mungkin ada sedikit penjelasan mengenai proses PBB. Yang pertama untuk di kepalan tangan. Kepalan tangan untuk di posisi jempol menuju ke depan, menghadap ke depan ini diposisikan untuk sikap sempurna. Kemudian jika genggaman atau kepalan tangan ini jempolnya ditekuk ke depan, ini diposisikan untuk sikap istirahat. Selanjutnya untuk sikap hormat kepada pembina itu berbeda dengan hormat kepada bendera. Hormat kepada pembina biasanya untuk siku ini terdapat 35 derajat, tetapi ketika untuk hormat kepada bendera itu terdapat 45 derajat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.